إلا الله لا إله 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 إلا الله. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعمتك علي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها
يا بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع Salim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibaul kiram, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat, hidayah dan taufik Allah kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang pertama pada malam hari ini setelah terputus kurang lebih 6 bulan lamanya, kita mendapat musibah di seluruh dunia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan tentu sesuai dengan kemampuan yang akan kita terima. Maka mari kita bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan ketika saudara-saudara kita yang lain di tempat yang lain diberikan Allah sakit, diberikan Allah kesusahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya, dan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di rumah sakit disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ditimpa oleh kesusahan hidup dilapangkan oleh Allah, dengan Allah berikan kepadanya pertolongan yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah terbesik dalam hati kita, kita mulai pada malam hari ini akan membaca kitab Iqazul Himam, yaitu Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Insyaallah dari ini selanjutnya kita akan baca kitab ini sampai tuntas, semampu kita mensyarahkannya. Ada ustadz kita di sini, Ustadz Nazri, ada guru kita, imam kita, Ustadz Yayat Ruhiyat, ada pula Bapak Haji dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dapat menuntaskan kajian ini sehingga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang pertama kita akan mengkaji tentang apa yang Allah katakan, apa yang Imam Ibnu Athaillah katakan sebagai hikmah pertama yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kata beliau, di antara tanda-tanda berpegang kepada amalan adalah nuqsanur raja, putus harapan ketika adanya perbuatan dosa yang dilakukan. Maknanya manusia ini dalam hidup hubungannya dengan Allah, adakala dia berpegang kepada Allah, berkeyakinan penuh bahwa yang menyehatkannya Allah, yang menyakitkannya ya Allah, yang menyembuhkannya ya Allah,
yang membuat dia kaya Allah, yang membuat dia miskin Allah. Bahkan yang memasukkan ke surga Allah, bukan amal kebaikannya. Karena orang-orang ini orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah fa'alul lima yurid. Allah itu bukan apa yang ia kehendaki. Allah kehendaki seseorang sakit, Allah kehendaki seseorang sehat, kaya, miskin, dimuliakan atau dihinakan, itu semuanya tidak terlepas daripada kehendak Allah. Maka ada orang berkeyakinan penuh bahwa yang akan menyelamatkan dirinya Allah, maka dia pegang Allah. Ini namanya i'timad 'ala Allah. Ada orang yang kedua namanya i'timad 'alal amal. Dia berkeyakinan setiap dia beramal maka Allah berilah dia pahala. Maka dia yakin bahwa yang menyelamatkan dia adalah amal kebaikan yang ia lakukan. Mengapa dia masuk surga? Karena dia yakin, karena dia beramal soleh. Lantaran dia beramal soleh lah, maka dia masuk surga. Keyakinannya penuh sehingga itu dia tidak berpegang kepada Allah, tetapi dia berpegang kepada amal. Maka di antara ciri dan tanda orang-orang yang berpegang kepada amal itu, biasanya orang ini akan putus harapannya kepada Allah ketika dia terlanjur melakukan satu dosa atau satu kesalahan atau satu kelalaian atau satu kelupaan di dalam hidupnya. Maka dia mempunyai perasaan yang paling dalam bahwa saya tak akan mungkin diampuni oleh Allah. Begini banyak dosa saya. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Karena dia yakin yang memasukkannya ke dalam surga adalah Allah semata-mata. Adalah amalnya semata-mata, maksud saya. Maka perpegangannya kepada amal itu membuat dia lemah, membuat dia tidak berdaya, bahkan pesimis bahasa kitanya. Tidak mampu dia untuk menghilangkan kegalauan dalam dirinya ketika dia telah melakukan amal kesalahan. Dia lupa bahwa ampunan Allah itu meliputi langit dan bumi. Dosanya belumlah meliputi langit dan bumi. Satu dosa ia lakukan, maka dia sudah putus asa dengan rahmat Allah, sudah putus asa dengan ampunan Allah. Dia tidak yakin akan diampuni Allah lagi. Dia lupa bahwa Allah sebenarnya yang akan memasukkan dia ke dalam surga, bukanlah amalnya. Ini namanya adalah kajian pentauhidan yang sangat dalam. Kita dilarang oleh Allah untuk berpegang kepada amalan semata-mata, tapi kita berpegang kepada Allah, yakin bahwa ampunan Allah itu meliputi langit dan bumi. Betapapun kita pernah melakukan kesalahan, sepanjang kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita sandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah pasti akan memaafkan kita. Allah pasti akan memaafkan segala kesalahan kita. Allah pasti mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka ini namanya berpegangan kepada amal. Berpegang kepada amal itu berisiko untuk tauhid seseorang. Amal apa yang ia pegang? Di sini dikatakan yang dimaksud amal itu menurut pelajaran kita di sini adalah, pertama, amal itu ada namanya amal syariat. Yang kedua namanya amal tariqat.
Yang ketiga namanya amal hakikat. Apa itu amal syariat? Amal Islam. Apa itu amal tarikat? Amal iman. Apa itu amal hakikat? Amal ihsan. Amal syariat sama dengan amal Islam. Itu artinya. Apa itu amal Islam? Salat, puasa, zakat, haji. Bila orang berkeyakinan bahwa zakatnya yang menyelamatkannya, orang berkeyakinan bahwa puasanya yang menyelamatkannya, dia meyakini bahwa zakatnya, salatnya, puasanya, hajinya yang menyelamatkannya dari amukan api neraka, yang akan memasukkan dia ke dalam surga, namanya dia berpegang kepada amal syariat. Berpegang kepada amal syariat ini, Bapak Ibu, adalah orang yang kurang keyakinan atas fauda Allah, orang kurang keyakinan atas kurnia Allah. Kalau Allah mau, begitulah Allah fa'alul lima yurid. Bisa saja bagi Allah apabila kita bersandar penuh kepada Allah. Kalau Allah mau, orang yang sedikit amalnya tetapi persandaran batinnya kepada Allah sangat kuat, kecintaannya kepada Allah sangat kuat, Allah masukkan dia lebih dahulu daripada ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji. Yang kedua namanya adalah amal tariqat. Apa itu amal tariqat? Yaitu amal iman. Apa itu amal iman? Kita tahu dalam satu hadis Nabi mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Baru-baruilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka mengucapkan la ilaha illallah itu gunanya apa? Memperbarui iman. Artinya iman itu bisa menjadi usang, bisa menjadi pudar. Maka dia akan kuat apabila dia dibarui terus dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apabila orang mengucapkan la ilaha illallah dengan terus menerus, dengan sebanyak-banyaknya, maka orang ini namanya beramal untuk memperkuat iman. Yang dimaksud dengan amal tarikat adalah amal untuk memperkuat iman. Zikir la ilaha illallah 10 kali selesai salat, amal tarikat namanya. 100 kali dibaca la ilaha illallah selesai salat, amal tarikat namanya. Dibaca 1000 kali, amal tarikat namanya. Dibaca 7000 kali sesuai dengan petunjuk orang yang ahli atau ulama yang ahli tentang tariqah, ulama yang ahli tentang memperkuat iman, namanya adalah amal tariqat. Orang berpegang bahwa karena dia membaca la ilaha illallah lah dia selamat, namanya berpegang kepada amal. Dia tak berpegang kepada Allah, tapi dia berpegang kepada amal. Nanti kita akan tuntaskan kajian ini sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pikiran kita. Yang ketiga namanya adalah amal hakikat. Apa itu amal hakikat? Amal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innaka tarakah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak engkau lihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Makna daripada ihsan itu adalah merasa bahwa orang dilihat Allah. Ada rasa bagi kita dalam setiap langkah yang kita langkahkan,
dalam setiap tangan yang kita ayunkan, dalam setiap gerak yang kita gerakkan, dalam setiap diam yang kita lakukan, dalam setiap ucapan yang kita ucapkan, dalam setiap kerlingan mata yang kita lihatkan, dalam setiap detak jantung yang berdetak di tubuh kita, dalam setiap darah yang setetes sampai kepada rambut yang selembar di tubuh kita ini. Dia merasa bahwa semuanya itu diawasi oleh Allah. Ada rasa dalam dirinya, sebagaimana ada orang merasa bahwa dia diperhatikan, sehingga timbullah rasa hati-hati, rasa tidak berani melakukan kekeliruan. Rasa seperti itu disebut dengan rasa ihsan. Jadi ihsan itu apa? Merasa. Rasa bukan sama dengan tahu. Orang tahu belum tentu merasa. Orang tahu bahwa Allah ada, bahkan hafal baginya sifat yang wajib bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Dia hafal pula Allah subhanahu wa ta'ala itu wahdaniyah, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Hafal pula yang mustahil bagi Allah. Dapat akidah 20, mengerti akidah 50. Hafal di lidah, bahkan telah menulis buku, telah menceramahkan kemana-mana tentang akidah, tentang keyakinan. Ada ilmu dalam akal, ada ilmu dalam pikiran. Belum tentu orang itu bisa merasa bahwa di mana dia berada terasa olehnya dia diawasi Allah. Di mana dia berada terasa olehnya dia dilihat Allah. Di mana dia berada terasa dia didengar Allah. Di mana dia berada terasa olehnya dia diketahui oleh Allah. Rasa itu disebut dengan ihsan.